apakah mandi wajib boleh hanya diguyur tanpa berwudu? Apakah mandi wajib boleh hanya diguyur tanpa berwudu? Baik. Mandi wajib adalah sarana untuk mengangkat hadas besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Apabila kalian junub maka mandilah. Bersucilah dengan mandi itu. Pertanyaannya, apakah dengan mengguyurkan tanpa berwudu telah dikatakan mandi hadas besar? Maka sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka yang perlu kita ingatkan adalah hendaklah seseorang memiliki niat dari mandinya itu. Apabila seseorang berniat mengangkat hadas besar, kemudian mandi, maka itu telah dikatakan cukup sekalipun dia tidak berwudu sebelumnya. Sekalipun dia tidak berwudu sebelumnya. Akan tetapi, mandi yang terbaik adalah yang menerapkan sunnah-sunnah yang Nabi contohkan sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, apabila seorang mandi junub tanpa berwudu sebelumnya, ya, selama dia niat mengangkat hadas besar, maka itu telah mencukupi kebutuhannya dari mandi junub. Ya, seseorang junub kemudian dia mandi, ya, tanpa harus berwudu, ya, tanpa harus membasuh bagian kanannya terlebih dahulu, mencuci kemaluannya terlebih dahulu, dia langsung mandi, jebar-jebur. Ya, namun ingat niatnya mengangkat hadas besar, maka itu sudah cukup. Namun apabila dia hanya sebatas mandi tanpa berwudu, tanpa niat mengangkat hadas, maka tidak cukup. Harus niat mengangkat hadas besar. Oleh karenanya Syekhul Islam Al-Imam Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, seseorang yang mandi tanpa niat mengangkat hadas besar, maka belum bisa mandinya mengerjakan sholat setelahnya. Harus niat mengangkat hadas besar. Demikian amalan-amalan saleh yang lain. Seseorang ngantuk ketika pelajaran, ya, ketika ta'lim, kajian, tertidur dia ingin menghilangkan rasa kantuknya, berwudu biar refresh kembali, biar fresh kembali. Kalau dia berwudu hanya niatnya mengangkat rasa kantuknya, maka wudunya belum bisa dipakai untuk mengerjakan sholat setelahnya. Namun kalau dia berwudu niatnya mengangkat hadas besar, dan dengan itu dia bisa mengerjakan sholat, dan dia niatkan juga untuk menghilangkan rasa kantuknya, maka boleh dengan wudunya itu dia mengerjakan sholat. Maka niat ini mempengaruhi nilai amalan seseorang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Kalau niatnya berwudu hanya sebatas ingin menghilangkan rasa kantuk, maka apa yang dia niatkan? Tapi kalau dia niat berwudu itu untuk mengangkat hadas kecil, kemudian menghilangkan rasa kantuk, maka dia bisa menggunakan wudu itu untuk mengerjakan sholat. Maka seseorang yang mandi, kemudian dia berwudu, tapi tidak niat mengangkat hadas besar, hanya sebatas agar bersih dari cairan yang keluar dari kemaluannya, tapi tidak berniat mengangkat hadas besar, maka itu bukan mandi yang dikatakan mandi junub. Tapi kalau dia niat mandi junub, ya, mengangkat hadas besar, ya, ditambah lagi dengan menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, berwudu sebelumnya, ya, bersuci sebelumnya, berwudu, kemudian dia mencuci kemaluan dan sekitarnya, ini sunnah-sunnah yang perlu diterapkan, ya, kemudian dia baru mengguyur seluruh tubuhnya, maka itulah mandi junub yang sempurna. Dia mendapatkan nilai-nilai yang baik, pahala-pahala yang besar di sana. Tapi kalau dia hanya mencukupkan dengan langsung mengguyur tubuhnya tanpa berwudu, dan dia niat dengan itu mengangkat hadas besar, maka itu sudah cukup dikatakan dengan mandi junub. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah-sunnah yang banyak dia lewatkan. Wallahu a'lam bissawab.